Tugas pelajaran sejarah kelas 11 pesana 2. Biografi Haji Agus Salim. Profil singkat Haji Agus Salim. Nama Haji Agus Salim lahir Kota Gadang Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda 8 Oktober 1884. Wafat Jakarta 4 November 1954. Ayah Soetan Muhammad Salim. Ibu Siti Zainab, pasangan Zainatun Nahar. Jabatan Menteri Muda Luar Negeri Indonesia ke-1 12 Maret 1949 sampai 3 Juli 1947. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke-3 Juli 1947 sampai 20 Desember 1949. Haji Agus Salim merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 8 Oktober 1884 di Kota Gadang Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, dan beliau wafat pada 4 November 1954 di Jakarta pada usia 70 tahun. Haji Agus Salim pernah menjabat sebagai Menteri Muda Luar Negeri Indonesia ke-1 yang menjabat dari 12 Maret 1946 hingga 3 Juli 1947 dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke-3 yang menjabat dari 3 Juli 1947 hingga 20 Desember 1949 pada masa pemerintah Presiden Soekarno. Latar belakang. Haji Agus Salim merupakan anak keempat dari pasangan Soetan Muhammad Salim dan Siti Zainab yang lahir dengan nama Mas Rudul Haq. Soetan Muhammad Salim adalah seorang jaksa kepala di Pengadilan Tinggi. Karena kedudukan ayah dan kecerdasan beliau, Agus Salim dapat dengan lancar belajar di sekolah Belanda. Beliau bersekolah di Europese Category School atau ELS, yaitu sekolah khusus anak-anak Eropa. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan menengahnya ke Hongere Burger School atau HBS di Batavia, dan setelah menjalani pendidikan selama 5 tahun, pada tahun 1903 saat ia berumur 9 tahun, ia lulus sebagai lulusan terbaik se-Hindia Belanda. Karir politik Haji Agus Salim. Karena gagal melanjutkan pendidikannya pada tahun 1906, Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah di konsultan Belanda karena diketahui ia sedikitnya telah menguasai 7 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang, dan Jerman. Di Jeddah ia memperdalam ilmu agama pada pamannya, yaitu Syekh Ahmad Khatibyan, juga imam Masjidil Haram, dan di sana juga ia mempelajari tentang diplomasi. Setelah itu kembali dari Jeddah, Agus Salim mendirikan sekolah Hollandse Islandse School atau HIS, dan kemudian ia juga masuk dalam pergerakan nasional. Sejak tahun 1915, Agus Salim terjun di dunia jurnalistik. Ia bekerja sebagai redaktur 2 di harian Net Raja, lalu diangkat menjadi ketua redaksi. Selanjutnya ia menikah dengan Zaitun Nahar. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 8 orang anak. Setelah menikah, karir jurnalistik Agus Salim tetap berjalan. Ia menjadi pemimpin harian India Baru di Jakarta, lalu ia mendirikan surat kabar Fajar Asia, dan juga ia menjadi redaktur harian Modistika di Yogyakarta dan membuka kantor Advice and Information Bureau Penerangan Omeo atau AIPO. Bersamaan, Tua Guru Salim mengawali karirnya di bidang politik di SI atau Sarekat Islam bersama dengan H.O.S. Cokroaminoto dan juga Abdul Muiz. Namun H.O.S. Cokroaminoto dan Abdul Muiz yang pada saat itu sebagai wakil SI keluar dari Volkskraat. Kemudian Agus Salim menggantikan mereka di lembaga tersebut selama 4 tahun, yaitu dari
tahun 1921 hingga 1924. Tetapi seperti pendahulunya, ia merasa bahwa perjuangan dari dalam tidak membawa manfaat dan akhirnya ia memutuskan keluar dari Volksraad dan fokus pada Serikat Islam. Pada tahun 1923 mulai muncul perpecahan di SD. Semaun mengharapkan bahwa SD menjadi organisasi yang condong ke kiri, namun Agus Salim dan Cokro Aminoto menolak. Akhirnya Serikat Islam terbelah menjadi dua. Semaun membentuk Serikat Rakyat dan berubah menjadi PKI, sedangkan Agus Salim dan Cokroaminoto tetap dengan Serikat Islam. Selain dengan salah satu pendiri Serikat Islam, Agus Salim juga menjadi salah satu pendiri Jong Islamiyatan Bond yang membuat suatu gerakan guna meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Agus Salim juga pernah menjadi anggota PPKI pada masa kekuasaan Jepang. Ketika Indonesia merdeka, Agus Salim diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Karena kepandaiannya dalam berdiplomasi, kemudian Agus Salim diangkat menjadi Menteri Muda Luar Negeri di Kabinet Syahrir I dan II dari 12 Maret 1946 hingga 3 Juli 1947. Lalu ia menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Hatta dari 3 Juli 1947 hingga 20 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, Agus Salim diangkat menjadi penasihat Menteri Luar Negeri atas prestasinya dan dalam bidang diplomasi. Dengan badan yang kecil, Agus Salim di kalangan diplomatik dikenal sebagai The Grand Old Man. Wafatnya Haji Agus Salim pada 4 November 1954 di RSU Jakarta pada usia 70 tahun. Haji Agus Salim meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk mengenang jasanya, nama beliau diabadikan sebagai nama stadion sepak bola di Padang bernama Stadion Haji Agus Salim. Terima kasih.